Selamat siang hadirin sekalian. Pada segmen kali ini, kami akan membahas topik yang cukup kontroversial, yaitu terkait konflik antara Rusia dan juga dengan Ukraina. Konflik ini bermula pada saat Rusia mulai melakukan agresi kepada Ukraina. Dan pada saat itu, Ukraina berusaha untuk bergabung dengan anggota NATO. Nah, di sini kami telah menghadirkan beberapa narasumber. Yang pertama di sini ada Edi sebagai narasumber dari pihak Rusia. Lalu di sini ada Yuni sebagai narasumber dari pihak Ukraina. Serta ada Isya di sini sebagai narasumber dari pihak Uni Eropa itu sendiri. Baik, kita masuk ke pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama akan ditujukan untuk pihak Rusia terlebih dahulu. Baik, kepada Edi, saya ingin bertanya, apa alasan dari Rusia itu sendiri untuk menyerang pihak Ukraina? Ya, kami sebagai negara tentunya tidak pernah melupakan masa-masanya kami waktu di zaman Kekaisaran Rusia maupun di dalam masa Uni Soviet, di mana Rusia dan Ukraina itu bersatu. Kami merasa kedekatan antara Rusia dan Ukraina ini perlu dirawat. Dan oleh karena itu, karena masa Uni Soviet ini merupakan bukti dari bahwa Rusia dan Ukraina apabila bekerja sama dan kembali lagi dekat seperti dahulu kala, Rusia dan Ukraina mampu menguntungkan kedua belah pihak. Jadi itulah kenapa kami melakukan agresi tersebut terhadap Ukraina. Uni Soviet ini kan udah masa lalu. Sekarang kami menjadi negara yang independen dan kami bisa menentukan nasib kami sendiri. Ya, memang tentunya tidak dapat kita tutup kenyataannya, tidak dapat kita pungkiri kenyataannya bahwa sekarang Ukraina tidak lagi di bawah naungan Rusia dan merupakan negara yang bebas dan bebas menentukan nasibnya mereka sendiri. Tetapi perlu diingat bahwa pada hari-hari ini perkembangannya di negara Ukraina itu sendiri sekarang telah menjadi ladang liberalisme oleh negara Amerika dan kroni-kroninya di Uni Eropa. Dan kami melakukan upaya konflik ini sebagai bentuk upaya intervensi atas perbuatan yang merugikan pihak Ukraina dan Rusia sendiri. Jadi kamu sempat sebut terkait liberalisme. Betul. Tidak ada kaitannya sama liberalisme sama sekali. Kami ini hanya sekedar upaya kami dalam membantu Ukraina sebagai negara yang sudah merdeka, yang sejahtera dan juga aman. Belum lagi perlu aku tambahkan ya, bahwa Ukraina itu bagiannya, negara bagian Crimea sendiri, itu sudah mau melakukan referendum untuk bersatu kepada Rusia. Jadi toh tidak dapat kita tutupi kemungkinan bahwa sebagian maupun ada daripada rakyat Ukraina yang ingin lagi kembali berada di bawah naungan Rusia. Itu nggak benar. Referendum Crimea itu pakai serdadu Rusia. Gimana itu bisa demokrasi? Itu invasi, bukan perlindungan. Kami punya hak untuk memilih aliansi sendiri. Itu urusan Rusia. Nggak boleh memaksa kami. Seharusnya apa yang dilakukan Uni Eropa juga di Ukraina itu tidak boleh dilakukan. Karena apa? Mereka melibatkan agenda-agendanya mereka melakukan intervensi tanpa mempertimbangkan nasib dari negara Rusia itu sendiri. Toh yang terlibat dalam pihak ini, yang terlibat dalam konflik ini hanya Rusia dan Ukraina. Apa kepentingan Uni Eropa di dalam konflik baik. ini? Tenang hadirin sekalian. Sepertinya suasananya sudah sedikit memanas ya. Baik, kita lanjut untuk pertanyaan kedua terlebih dahulu. Pertanyaan selanjutnya akan kami tujukan kepada pihak Ukraina, yang mana di sini sebagai korban atas penyerangan yang dilakukan oleh Rusia itu sendiri. Baik, kepada pihak Ukraina, saya ingin bertanya, dari agresi militer yang sudah dilancarkan oleh Rusia itu sendiri, kerugian-kerugian apa saja yang telah kalian terima akibat dari penyerangan tersebut, baik dalam hal ekonomi ataupun hal-hal lainnya? Silakan. Banyak sekali dampak yang kami rasakan, seperti banyaknya warga kami yang mengungsi, infrastruktur kami yang hancur lebih dari 195 miliar sehingga 588 miliar, dan ekonomi kami juga menjadi berantakan. Banyaknya korban jiwa, sekitar 2 juta jiwa, di antara
tentara dan masyarakat. Kami bergantung pada bantuan dari Uni Eropa dan sekutu lain, baik itu bantuan militer, kemanusiaan maupun finansial untuk bisa terus bertahan. Betul. Kalau dari kami sendiri, Uni Eropa telah memberikan bantuan yang beberapa diantaranya itu ada kerangka care, fast care untuk pengungsi Ukraina sendiri, lalu juga ada dana bantuan militer sebesar 77 miliar euro, lalu program Uni Eropa Military Assistance Mission for Ukraine yang dimana berhasil melatih sebesar 93.000 tentara Ukraina. Loh, kenapa kalian memberi bantuan kepada Ukraina? Kalian kan kewenangan hukumnya hanya berada di Uni Eropa. Toh perlu kita ingat juga bahwa Ukraina bukan bagian dari Uni Eropa. Apa dasar hukumnya kalian boleh memberikan bantuan-bantuan ini? Kami memiliki dasar hukumnya ya, di mana ini diatur di dalam 42 ayat 2 Treaty of Europe Union, yang dimana kebijakan pertahanan dan keamanan bersama, yang dimana kami diperbolehkan untuk bisa memakai aset sipil maupun militer dalam misi di luar Uni Eropa untuk perdamaian, pencegahan konflik, dan penguatan keamanan internasional sesuai prinsip piagam PBB. Dan dimana kalau misalkan negara anggota kami mampu, berarti kami boleh-boleh aja dong untuk menggunakannya. Oke, baik. Terima kasih atas tanggapan-tanggapan hadirin sekalian. Sepertinya suasananya sudah makin memanas kembali. Baik, pertanyaan terakhir kami ajukan kepada pihak Uni Eropa. Dari Uni Eropa sendiri, apa saja upaya yang telah kalian lakukan untuk menyelesaikan konflik antara Rusia dan Ukraina ini? Dan apa saja bantuan yang telah kalian berikan kepada pihak Ukraina? Silakan. Baik, kalau misalkan terkait bantuan, sebenarnya kami telah memberikan beberapa bantuan di bidang ekonomi dan juga politik. Dan di mana beberapa antaranya itu ada 20 paket sanksi ekonomi, lalu juga pelarangan impor minyak dan juga LNG, lalu juga kami sempat memutus akses bank-bank Rusia yang terjaring dalam SWIFT. Lalu untuk yang terbaru-baru ini kami sedang mengakomodir tentang Special Tribunal for Crimes of Aggression, dan di mana akan mengadili terkait tindak kejahatan yang dilakukan oleh Rusia. Dari mana ini? Paket sanksi, Special Tribunal. Dari paket sanksi aja kita ekonomi sudah mati. Special Tribunal, kalian pikir apa ini? Perang Dunia Kedua, tinggal bikin-bikin aja pengadilan, habis itu ngadilin yang kalah. Gimana dengan mereka yang Ukraina? Dasar kalian liberal. Kalian nggak pentingin kan dengan pentingin negara kita ataupun kepentingan negara Ukraina. Memang nggak bisa kita ajak damai ini liberal. Liberal apanya? Liberal, kalian liberal. Ini juga ikut-ikutan juga liberal. Suasananya mungkin sudah tidak kondusif. Apaan ini? Nggak bisa. Sekian dari Udah. Terima kasih. Balik, udah.